Aku nggak tahu dengan kalian, tapi aku pribadi nonton anime Spy Family ini biasanya 2 kali. Karena aku mau melihat anime ini lebih dalam. Halo Indo Gamers, para wibu denial, selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau melihat lebih dalam anime Spy Family. Kalau kau tanya aku kenapa aku nonton anime ini 2 kali, aku bakal kasih tahu kau spesifiknya kenapa. Alasanku adalah tontonan pertama itu aku nyari komedinya, dan tontonan kedua aku mencari apa yang lebih dalam dari anime ini. Anime ini kalau dilihat sekilas itu cuma sekedar menceritakan komedi yang ada di sebuah rumah tangga yang unik. Tapi kalau mau dipikir-pikir lagi, sebenarnya banyak yang gak bener dari dunia yang ada di anime ini. Yang perlu kau ketahui adalah pertama, bagaimana cerita dan awal mula Lloyd menjadi mata-mata. Di awal kita dapat cerita bagaimana dia menjadi mata-mata, dan semuanya diawali ketika dia masih kecil. Tujuan Lloyd untuk menjadi mata-mata adalah untuk membuat dunia yang lebih baik, untuk membuat dunia yang damai yang bisa ditinggali oleh anak-anak di generasi selanjutnya. Dia nggak mau kalau generasi selanjutnya merasakan penderitaan perang yang sama dengan dia waktu kecil. Itulah kenapa dia melaksanakan tugasnya sebagai mata-mata dengan maksimal. Sedangkan Anya yang menjadi anak angkatnya Lloyd adalah anak hasil percobaan yang berhasil kabur. Masalahnya adalah kenapa anak sekecil itu bisa mendapat perlakuan seperti itu. Dan itulah alasan kenapa Anya nggak memberitahu kekuatannya yang bisa membaca pikiran orang ke orang lain. Dengan kaburnya Anya berkali-kali dari panti asuhan dan berganti-ganti orang tua asuh, itu sudah menunjukkan bagaimana nggak benernya dunia ini. Ada juga tokoh lain yang bernama Yor. Dia adalah orang yang dibesarkan sebagai pembunuh bayaran yang bertugas untuk membunuh pengkhianat negara atau orang yang korup di sana. Ada di adegan episode 2 di mana dia ditanyain tentang pacar atau pasangannya. Teman-temannya menceritakan pentingnya mempunyai pasangan sebelum umur 30 tahun. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu perempuan yang gak punya pasangan bisa dicurigai sebagai mata-mata, dan nantinya mereka bisa hilang atau ditangkap oleh pemerintahan. Dengan hanya bermodal gosip atau aduan yang dibuat-buat, perempuan yang gak punya pasangan bisa dituduh sebagai mata-mata, pengkhianat negara, dan nantinya akan ditangkap. Alasan Yor menjadi pembunuh dan mengotori tangannya sendiri selama ini adalah karena tuntutan ekonomi. Selama ini, Yor mengerjakan pekerjaan kotor dan dididik langsung oleh pemerintahan sejak kecil. Dan dampaknya adalah mental Yor yang tidak stabil. Dan dia nggak bisa bertindak atau bersosial dengan benar. Dunia di anime ini benar-benar menggambarkan seberapa kacaunya hubungan sosial saat ada dua kubu sedang berperang. Perempuan dituntut untuk menikah sebelum umur 30 tahun agar nggak diomongin tetangga dan dicurigai sebagai mata-mata. Seorang anak harus mempunyai keluarga yang lengkap biar bisa bersekolah di tempat yang terbaik. Dan juga mereka dituntut untuk beli baju wibu lokal di bit.ly/tokocs. Itu nggak pas buat masukkan iklan, tapi harus dimasukin. Salah satu scene atau adegan yang berkesan banget buatku adalah adegan dimana Lloyd memukul nyamuk di meja. Adegan itu tepat terjadi saat wawancara, yang dimana ada salah satu pewawancara yang kelihatannya nggak suka dengan keluarga yang terlihat sempurna seperti keluarganya Lloyd Forger. Pewawancara itu bertanya kepada Anya, kau lebih sayang ibumu yang pertama atau ibumu yang sekarang? Kalau aku membayangkan apa yang selama ini Anya hadapi, dia kabur dari laboratorium, berkali-kali pindah keluarga, dan pindah-pindah panti asuhan. Pertanyaan yang diberi oleh orang itu bener-bener bikin aku sakit hati. Tanpa tahu apa yang selama ini Anya hadapi, dia menanyakan pertanyaan bangsat itu. Anya sangat takut dibuang oleh keluarganya yang sekarang, dan Anya sekarang merasa bahagia dengan keluarganya ini. Tapi kalau diminta untuk membandingkan salah satu di antara ibunya, itu bakal jadi pilihan yang berat buat dia, terutama untuk anak di seusia itu. Interpretasiku terhadap tindakan Lloyd yang memukul meja adalah Lloyd benar-benar merasa kaget dan merasa marah. Pertama, bagaimana bisa orang dewasa mempertanyakan hal tersebut ke anak kecil yang kehilangan orang tuanya? Kedua, kenapa dunia pendidikan sejahat ini? Apa karena anak ini gak punya ibu, jadi dia gak berhak untuk sekolah di sekolah yang bagus? Lloyd yang memukul meja adalah bentuk amarah dari seorang ayah yang berusaha melindungi anaknya, dan seorang pejuang yang mati-matian untuk membuat negara damai demi generasi penerusnya. Lloyd dan Yor adalah dua orang yang mengotori tangannya sendiri untuk membuat negara lebih baik untuk generasi penerusnya. Tapi, kalau institusi pendidikan udah seburuk ini, apa yang tersisa untuk anak-anak di generasi selanjutnya? Secara pribadi, aku sangat sulit mengungkapkan adegan itu dengan kata-kata.
Waktu pertama kali aku ngeliat adegan itu, aku bener-bener kaget sampai agak teriak. Adegan sesimpel itu, kalau mau dipikirkan maknanya bisa dalam banget. Kalau mau dipikirkan secara sepele, itu adegan bakal memuaskan banget. Setelah ngeliat anaknya nangis, orang ayah berusaha membalaskan dendam anaknya. Itu memuaskan banget di mataku. Dan yang terakhir adalah, aku bener-bener gak paham kenapa orang benci dengan anime ini. Sumpah, aku gak pernah paham kenapa orang benci dengan anime ini. Anime ini bener-bener iya bagus buat ditonton gitu. Aku nggak ngerti, aku nggak punya kata-kata buat mengungkapkan kata-kata. Nggak punya lah, aku nggak punya kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaanku begitu ngelihat orang benci dengan anime ini. Sebenarnya aku biasa aja, cuma ini anime tentang keluarga. Kau punya dendamkah dengan keluargamu sampai dendam sama keluarga di anime ini? Kalau alasannya, wah Anya di manga kelihatannya tengil tapi dibikin imut. It's not a big problem, man. Itu bukan masalah yang serius. Kayak itu bukan masalah yang penting untuk diadres, bukan masalah yang penting-penting banget. Percaya sama aku, ini anime lumayan enak buat ditonton. Kau mau nonton sama keluargamu bisa daripada kau nonton sendiri. Kau bisa dapat ketawa. Kalau kau mau overthinking, kau bisa dapat yang sedih-sedihnya juga. Aku ngerasa bener-bener orang bohong banget kalau dia bilang, aku tidur waktu nonton ini anime. Kalau kataku dia bukan tidur karena ini anime, dia tidur karena capek. Aku ngerasa kayak sebegitu bencinya kah kau dengan anime yang populer? Iya, anime ini populer. Ya terus kenapa? Karena emang bagus juga gitu. Ya udahlah, bebas. Kalau kau mau like ini video silahkan di like. Kalau mau di dislike juga nggak apa-apa. Subscribe kalau kau mau, kau nyalakan lonceng notifikasinya biar kalau ada video baru nanti muncul notifnya di HP-mu. Jangan lupa juga untuk follow Instagramku di @admin_yami. Kau follow juga Instagramnya editorku. Ya, jangan lupa juga beli baju wibu lokal atau jaket bukan clickbait ya, demi ekonomi bangsa gitu. Biar kelihatan negara kita itu nggak ada inflasi karena wah bisa beli barang gitu, ekonomi bergerak gitu. Ya kayak gitu. Stay clean and sound.